Yuk, halo Sengku, welcome back with me di channel Rafael Felts Official. Halo guys, jadi hari ini tuh aku mau survei tempat atau lokasi buat ujian UTBK aku guys ya. Jadi lokasi ujiannya tuh ada di sekolah vokasi guys. Dan ini sore ini aku sama papa mau survei tempat ya guys ya di sekolah vokasinya UGM. A few moments later. Oke guysku, ini aku sama papa udah on the way ya guys ya ke lokasinya. Dan ini tuh kita berangkatnya sore guys, ya sekitar pukul 2:30 gitu deh guys. And by the way guys, survei lokasi itu tuh penting banget loh guys. Buat apa? Nah, buat nanti biar kalian itu tuh waktu hari H UTBK-nya itu tuh nggak bingung-bingung guys buat cari lokasinya lagi. Iya sih guys, ada Gmaps ya guys ya, jadi kita bisa pakai Gmaps. Cuman kan kita perlu tahu gitu loh guys, gedungnya itu tuh yang mana. Nah, nanti di sana kalian bisa tanya sama satpamnya gitu ya. Dan ini ya guys ya, aku mau informasi aja ke kalian, just info aja. Jadi di tahun ini itu aku kebagian lokasinya di sekolah vokasi guys. Kalau di tahun lalu itu aku kebagian lokasi SNBT-nya itu ada di perpustakaan FKKMK. Jadi mau nggak mau harus survei lokasi ya guys ya di tahun ini. Dan ini aku mau tunjukin guys, itu tadi ya yang warna merah itu tuh tempat les aku guys di GO. 1 hour later. Alhamdulillah guys, ini aku sama papa udah sampai di lokasinya, yaitu di sekolah vokasi UGM guys. Dan jujur li, ini tuh sebenarnya kita udah mau pulang sih guys. Karena tadi sesampainya di sini tuh nggak sempat buat record guys, karena aku udah harus cari untuk gedungnya itu tuh bener yang ini atau enggak. Dan kebetulan ada 2 mahasiswi ya di depan gedung ini, dan aku langsung tanya dong, Kak kalau di gedung Tilse tuh yang di mana gitu. Terus 2 mahasiswinya tadi tuh nganterin aku guys, nggak sampai di ruangnya sih guys, karena ruangnya tuh ada di lantai atas dan cuman bantu nyariin jalannya aja. Dan 2 mahasiswa itu tadi dari prodi bisnis perjalanan wisata. A few moments later. Oke guysku, berhubung ini aku sama papa udah tahu lokasi dan gedungnya itu tuh yang mana, dan tadi juga udah sempet tanya-tanya sama Pak Satpam, dan kita udah tahu juga, ini akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke rumah aja ya guys ya. Ya buat apa juga ya lama-lama di sini gitu ya. Yang penting kan udah tahu untuk lokasinya. Jadi nanti waktu hari hanya UTBK itu nggak perlu lagi guys ya ada drama-drama cari lokasinya ya, kebingungan cari lokasi karena kan udah survei duluan gitu. Makanya ya guys ya, survei lokasi itu tuh penting banget gitu ya, biar nanti ketika hari hanya itu tuh enggak kebingungan untuk cari lokasinya gitu guys. Jangan lupa ya untuk kalian survei lokasi guys, dan tenang aja kalau kalian yang enggak nggak sempat untuk tahu ruangannya di mana, tenang aja guys, karena nanti di hari hanya udah ada arahannya kok guys ya dari panitianya gitu. Kita ngikut-ngikut arahan aja guys ya, nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu sedih-sedih kalau belum tahu untuk ruangan kalian itu di mana. Nah, kok tiba-tiba di sini nih guys. Iya guys, karena tadi sewaktu pulang ya guys ya, papa aku tuh minta untuk mampir sebentar di bengkel guys, karena ada yang harus dicari untuk keperluan di motornya mamah aku gitu. Makanya ini kita mampir dulu di bengkel guys. Dan by the way, ini waktu pulangnya aku boncengin papa ya. 20 minutes later.
Alhamdulillah ya guys, ini aku sama papa udah sampai di rumah ya guys ya. Dan ini kita udah tahu gedungnya di mana. Dan tadi tuh kita muter-muter ya guys, dibikin muter-muter sama Gmaps ya guys ya. Tapi akhirnya ya guys ya, udah ketemu dan aku sekarang udah pulang ke rumah. 3 days later. And hello guys. Oke guys, jadi hari ini itu tepat hari Minggu tanggal 27 April 2025 dan itu artinya hari UTBK SNBT aku telah tiba. 2,000 years later. Oke, alhamdulillah guysku, ini aku udah selesai untuk ujian SNBT-nya dan maaf banget tadi waktu datangnya nggak aku record karena ya tahu sendirilah ya guys ya, panik, dan ini aku selesai sekitar jam 4:15. And then ini aku udah turun dan udah ada di depan gedung juga guys. Dan ini ternyata papa aku udah setia nunggu dong. 1 hour later. Nah lo guys, kok tiba-tiba ada di sini nih guys. Iya guys, ya tahu sendiri kan kalau habis UTBK itu tuh pasti bawanya lapar karena tenaga dan pikiran itu tuh dikuras habis agar bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Oke guys, ini ternyata yang datang minumannya dulu ya guys ya. Ya lumayan lah buat ganjel perut yang lapar ya. Mana ini juga rasanya aus banget. A few moments later. Oke guysku, alhamdulillah ya guys ya, ini makanannya udah dateng dan papa aku udah langsung makan gitu aja sementara aku masih record. Dan ini saatnya aku makan dulu ya guys ya karena udah lapar banget. Over 1 month later. Oke guysku, gak kerasa nih ya kalau waktu udah berjalan 1 bulan aja. Hari ini itu tanggal 28 Mei 2025 dan itu artinya hari ini adalah pengumuman SNBT ya guys ya. Jadi pengumuman SNBT itu jam 15 atau jam 3 sore. Nah, bagi para pejuang perguruan tinggi negeri nih ya guys ya, jam 3 sore itu bisa dibilang jam-jam keramat ya guys ya, karena pada jam itu tuh nasib mereka itu tuh benar-benar ditentukan gitu ya. Oke guysku, jadi ini itu aku lagi masukin untuk nomor peserta dan juga tanggal lahir aku ya guys ya untuk melihat pengumuman atau hasil UTBK SNBT di tahun 2025 ini. Ini aku lagi neliti lagi biar nggak ada kesalahan satu angka pun gitu ya guys ya. Dan ini aku bener-bener deg-degan banget guys. Dan itu mama aku juga udah nunggu di belakang ya guys ya, yang pakai mukena warna biru itu. Ini tuh bener-bener aku takut banget gitu loh guys kalau hasilnya bakal ngecewain lagi gitu ya. Karena di tahun lalu itu bener-bener udah bikin aku nangis-nangisnya. Jadi jangan sampai tahun ini aku ngerasain hal yang sama lagi. Nah, makanya tetap stay tune aja ya guys ya kalian kalau yang mau pengen tahu gitu ya hasilnya di aku itu tuh keterima atau enggak gitu. Dan tangan aku jujur ya guys ya udah gemeteran, takut banget gitu guys ya. Ya Allah, bener-bener aku itu tuh bener-bener takut banget ngecewain mama sama papa lagi gitu. Dan ini aku tanya sama mama, buka sekarang atau nanti mah? Kata mama aku sekarang aja biar udah tahu gitu. Dan ini aku tuh bukannya bukan jam 3 sore tepat kok guys, lebih gitu ya, bahkan jam 4-an lebih gitu aku baru buka. Ya, karena takut kalau bareng-bareng tuh bakal down gitu sistemnya. Dan ini aku langsung buka guys. Bener-bener nih aku tutupin mata aku ya guys ya, takut banget hasilnya. Dan ini aku kumat kamit sambil berdoa, mama aku juga berdoa ya guys ya, bahkan aku aja sampai masih pakai mukena gitu karena habis sholat juga gitu ya guys ya. Aku tanya lagi sama mama aku, ini dibuka sekarang atau gimana mah gitu, buka aja sekarang dek gitu. Terusnya aku langsung buka guys, takut banget beneran ya, takut banget. Ini aku tutupin muka aku ya guys ya, mata aku dilihat tuh kan. Udah, ini aku yakin kalian tahu deh guys hasilnya apa ya.
kalian tahu hasilnya kayak gimana gitu ya. Dan yaps guysku, hasilnya adalah kata semangat dan jangan putus asa. Dapat lagi guys kata-kata itu, sampai bacanya itu tuh udah muak banget gitu loh guys ya. Udah bosen banget denger atau baca kalimat itu gitu loh. Aku tuh berharap banget dapat kata selamat, tapi aku nggak pernah dapat kata itu. Bahkan asal kalian tahu ya guys ya, ini itu adalah penolakan ke berapa ya? Kelima aku guys di perguruan tinggi negeri. Bayangin deh. 5 kali jantung aku bener-bener diuji gitu ya. Ketahanan jantung aku bener-bener diuji. 5 kali penolakan, kalian bayangin. 5 kali. Ya Allah gitu ya. Kayak ini tuh belum rezeki atau gimana sih? Ya Allah, nasib aku tuh baik atau enggak? Sampai bener-bener gue tuh susah banget buat berkata-kata gitu ya, sampai ini nangis lagi. Ya Allah. Jujurly, sebelumnya itu kan aku dapat eligible ya guys ya. Peringkat kalau nggak salah tuh waktu itu nomor 12 di angkatan aku ya, di program studi MIPA. Dan waktu itu aku daftar di UGM juga. Dan itu aku apa ya guys ya, idealis banget ya guys ya, ambil jurusan yang aku inginkan dan ketolak gitu ya. Ya it's okay karena masih ada cadangannya juga. Di SNBT aku ambil idealis juga dan ketolak lagi. Terus aku ambil apa itu namanya di Mandiri ya, UGM juga, dan itu ketolak lagi guys. Ya udah bingung banget mau kemana, karena emang aku tuh udah segila dan secinta itu sama UGM. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ambil di UNS. Dan asal kalian tahu, prodi yang aku ambil di UNS itu merupakan prodi yang bisa dibilang ketat banget di UNS, dan alhasil ketolak gitu ya. Dan aku memutuskan untuk ambil gap year ya, gap year, dan aku pengen nyoba lagi di tahun depan ya, di tahun 2025 ini pengen ambil UGM gitu ya. Dan jujurly di tahun 2025 ini tuh aku ambil SNBT-nya bener-bener UGM semua ya guys ya. Dari beberapa jurusan yang aku ambil itu di UGM gitu, karena aku emang secinta dan segila itu sama UGM. Tapi UGM kayaknya belum bisa nerima aku deh guys, beneran ya. 5 kali penolakan itu bukanlah suatu hal yang mudah dalam hidup aku, karena bener-bener udah bikin mental aku bener-bener down. Aku bahkan sampai gak mau bersosialisasi sama temen, bahkan aku cuman ngurung diri di rumah, karena bener-bener itu tuh suatu hal yang bener-bener nyakitin aku guys. Terlebih lagi saat lihat teman-teman yang udah pada bisa dapat univ dan prodi yang mereka inginkan, dan itu semua tuh bikin aku merasa tertinggal gitu loh guys. Selain itu juga guys, dengan 5 kali penolakan kemarin itu bener-bener bikin aku ngerasa jadi orang terbodoh. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih juga yang udah selalu support channel YouTube aku. Jangan lupa ya buat kalian like, comment, share, and subscribe. Bye bye sayangku.